tamparan, mahkota, dan tahta. Sore itu, langit tampak murung dengan sedikit kilat di antara kekelaman awan. Tidak ada siapapun di sana, hanya angin dan beberapa tanaman hijau yang menemaniku. Aku memejamkan mata, menghela nafas perlahan. Mengapa aku tak sebahagia dia? Mengapa aku tidak mempunyai apa-apa dan dia mempunyai segalanya? Mengapa harus aku, Tuhan? Kalau diizinkan mengeluh pada Tuhan, sebenarnya aku lelah, sangat lelah. Tetapi ibuku pernah berkata, jangan mudah merasa terpuruk dan menganggap diri kita adalah satu-satunya orang yang punya masalah di dunia ini. Padahal, nyatanya di luar sana, masih banyak orang yang hidupnya tidak seberuntung kita, nak. Mata bulatku terbuka akibat rintik hujan yang mulai turun. Senyum tipis mulai terukir di bibirku. Tuhan tidak akan pernah membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Sekarang, kuucapkan selamat datang pada duniaku. Dunia yang tak seindah namanya. Sepercik cahaya yang terpancar dari celah jendela yang membangkitkan semangatku untuk menatap masa depan. Kini libur akhir semester telah berakhir. Sekarang waktunya aku untuk kembali menyiapkan mental. Bukan perkara pelajaran, melainkan cobaan kecil yang harus dihadapi. Ingat, harus. Karena hendak dihindari pun hanya akan sia-sia. Hembusan nafas berat ketika sampai di depan pintu gerbang SMA Gunadarma yang tampak elit. Siapa yang tidak kenal dengan SMA tersebut? Ya, SMA favorit yang terkenal dengan orang-orang kalangan atas. Ratih! Aku sontak menoleh kaget ke arah sumber suara. Terlihat orang itu tersenyum lebar ke arahku sembari melambai-lambaikan tangannya. Aku dibuat tertawa kecil oleh tingkah konyolnya. Dan hanya dia yang bisa membuatku merasa tenang jika berada di lingkungan sekolah. Yuhuy, lo masih nungguin gue ya? Ujarnya dengan tingkat kepedean yang tinggi. Aku hanya membalasnya dengan deman pelan. Dia menyengir kuda, lalu berjalan mengikuti langkahku. Sepanjang koridor sekolah, aku hanya mendengarkan ocehan dia ketika liburan kemarin. Betapa kesalnya dia waktu tidak bisa menonton konser idolanya. Itu pun karena ulahnya sendiri yang tidak bisa untuk bangun pagi. Makanya jangan terlalu sering, kesiangan. Ejekku tertawa terbahak-bahak. Hanya dalam hitungan detik, rasa tenangku hilang. Sepertinya ada yang sudah membutuhkan diriku untuk menjadi bahan hiburan. Karena kini tepat di depanku, sudah ada 3 cewek famos, berakhlak minus, tengah menatapku tajam seperti singa yang sedang kelaparan. Jeffrey. Bisa-bisanya cowok seperfect lu mau temenan sama anak kampungan ini. Terdengar biasa saja, namun berhasil menohok dada kiriku. Aku panik ketika wajah Jeffrey mulai memerah. Dengan penuh lemah lembut, aku berusaha untuk menahannya. Karena nantinya akan berakibat fatal. Aku menggandeng erat lengan kekar Ray agar segera melanjutkan langkahnya. Tetapi ekspektasiku salah. Karena mau bagaimanapun caranya, mereka tidak akan melepaskan aku begitu saja.
Rasanya perih sekali ketika jemarinya menarik akar rambutku. Mereka membawaku pergi tanpa rasa kemanusiaan. Kepalaku menjadi titik utamanya. Dan itu membuat indera penglihatanku memburam. Saat itu, yang aku khawatirkan hanyalah Ray. Aku sangat berharap semoga dia tidak terkena imbasnya. Brak! Tubuhku terasa sangat nyeri saat menghantam meja-meja di tempat yang cukup lembab itu. Dan gudang menjadi satu-satunya tempat untuk menjadikan aku sebagai bahan hiburannya. Ups, sorry. Terlihat dengan jelas raut bahagia mereka ketika aku tersungkur tak berdaya. Rasanya ingin sekali membalasnya. Namun apalah daya, aku hanyalah anak miskin yang berhasil masuk ke sekolah elit berkat beasiswa. Salah satu dari mereka berjalan mendekatiku. Jantungku rasanya ingin meledak. Keringat dingin juga bercucuran di dahiku. Guys, kayaknya ada yang baru nih. Seperti dugaanku, mereka benar-benar tidak bisa melihatku bahagia. Aku menghindar ketika tangan Sally hendak menyentuh sepatuku. Dia terlihat sangat emosi hingga menyuruh beberapa temannya untuk memegangiku. Aku tidak bisa pasrah. Kali ini, aku harus benar-benar memberontak agar bisa menyelamatkan barang berhargaku. Plak! Lu bisa diem gak sih? Sentaknya penuh amarah. Pipiku terasa sangat panas. Mataku mulai berkaca-kaca. Sehingga selang berapa lama, bulir bening mengalir tanpa bisa dicegah. Nah, gitu dong, ujar Sally ketika berhasil merebut sepatuku. Dia tersenyum miring secara seraya melihat-lihat benda hitam itu. Lu gak usah khawatir, gue gak akan ngerebut sepatu butut lu kok. Aku sedikit lega ketika Sally hanya ingin melihat-lihat saja. Tetapi aku kembali dibuat panik ketika salah satu temannya datang memberikan cutter kepada cewek itu. Sally, gue mohon, jangan. Srak! Jangan! Aku menangis sejadi-jadinya ketika benda tajam itu berhasil merobek sepatu milikku. Itu bukan hanya sepatu, melainkan sebuah benda yang sangat berharga untukku. Terbukti bahwa hanya penderitaanku saja yang bisa membuat mereka tertawa. Dengan rasa melemas, aku merangkak menghampiri kedua sepatuku yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dipakai. Tanganku sangat gemeteran saat mengambilnya. Isak tangis kembali ku keluarkan saat memeluk sepatu itu. Ibu, maafin Rati. Di tengah koridor yang cukup sepi, aku berjalan gontai dengan pandangan kosong. Pikiranku benar-benar kacau. Aku sangat merasa bersalah kepada ibuku. Sepatu yang mampu dibeli setelah mengumpulkan uang selama beberapa bulan, dirusak hanya dalam hitungan detik. Jika aku saja sangat kehilangannya, bagaimana dengan perasaan ibu? Tak terbayang betapa kecewanya dia saat mengetahui hal ini. Rati!
Aku mendengar jelas suara panggilan tersebut, namun rasanya enggan sekali untuk menoleh. Alhasil, aku hanya menghentikan langkahku. Sehingga tak selang lama, orang yang memanggilku berdiri tepat di hadapanku dengan nafas yang memburu. Terlihat Ray, orang yang memanggilku tengah mengatur pola pernafasannya. Aku hanya menatapnya kosong tanpa berkata apapun. "Lu gak apa-apa kan?" tanyanya khawatir. Dan aku hanya menggeleng lemah. Tapi bukan Ray namanya jika tidak mengetahui isi hatiku. Dia mengamati diriku dari atas sampai bawah. Matanya membulat sempurna ketika melihat kedua sepatuku yang sudah robek. "Mereka ngerobek sepatu lu?" Dia bertanya dengan nada lembut. Dan aku tidak menjawabnya. Tangisanku kembali pecah ketika Ray tiba-tiba membawaku ke dalam pelukannya. Ray menepuk pelan punggungku yang sudah bergetar hebat. Ketika tangisanku mulai mereda, Ray melepaskan pelukannya lalu menghapus jejak air mataku dan berkata, "Udah gak usah nangis. Mending sekarang lu ikut gue." Keningku mengerut. Kemana? Cowok itu tak menjawab. Aku hanya pasrah ketika tanganku ditarik pelan olehnya. "Sepatu?" Satu kata yang keluar dari mulutku. Aku sangat terkejut saat dia memberikanku sebuah sepatu. Iya, sepatu baru. Ray tersenyum tipis melihat reaksiku. "Buat lo, kado dari gue." Kedua bola mataku membulat mendengar penyataannya. Pasalnya, ulang tahunku masih sebulan lagi. Gak mungkin secepat itu dia memberikanku hadiah. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya, tetapi Ray terus memaksaku. Alhasil, aku menerima dengan perasaan ragu. "Makasih," ucapku dan dibalas anggukan mantap olehnya. Dia menyuruhku untuk segera memakainya. Aku pun menurutinya. "Masuk kelas yuk, nanti kita pulang bareng," katanya sembari memasukkan sepatu rusakku ke dalam kotak sepatu darinya. "Bukannya hari ini lu ada ekskul ya?" "Udah gak apa-apa, biar gue anterin lu dulu," balasnya tersenyum tulus. Bagaimana caranya agar aku tidak berharap lebih kepada cowok itu, jika sikap hangatnya selalu membuat hatiku berdebar. Hari terus berubah, bumi selalu berputar, berganti antara siang dan malam, serta detik jam yang terus berjalan. Rasanya campur aduk sekali bersekolah di tempat yang isinya orang-orang kaya dalam kurun waktu 3 tahun. Aku selalu tertawa kecil saat mendengar omongan orang-orang yang merasa iri akan posisiku yang dianggap beruntung. Namun jika ada yang ingin bertukar posisi, aku akan menerimanya dengan senang hati. Aku yakin, tanpa harus berkoar-koar pun, seluruh dunia tahu bagaimana rasanya menjadi korban bullying. Rasanya ingin sekali mengakhiri semua penderitaan ini. Namun aku masih mempunyai alasan agar tetap hidup. Siapa lagi kalau bukan ibu? Sosok wanita hebat yang dikirim Tuhan untuk selalu bersamaku. Tanpa adanya tulang punggung keluarga, tidak menjadikan tulang rusuk menjadi lemah. Beliau justru bekerja sangat keras hanya untuk sebutir nasi yang diberikan untukku. Tok, tok, tok. "Nak, ayo kita makan," ujar ibu berkata lembut. "Iya bu, sebentar. Rati lagi beresin kasur," sahutku menyembunyikan kotak obat ke dalam lemari. Bohong. Satu kata yang dapat menyimpulkan jawabanku. Tidak hanya satu kali, namun terlalu sering kata itu keluar dari mulutku.
Bukan bermaksud apa-apa. Luka yang setiap hari tak pernah absen dari tubuhku tidak boleh terlihat oleh ibu. Rasanya perih sekali mendapat luka bakar di bagian kaki. Beberapa jam yang lalu, Sally dan teman-temannya sengaja melempariku dengan berbagai macam petasan. Tak lupa pula dengan air comberan yang membasahi sekujur tubuhku tepat di hari kelahiranku. Senyum haru terukir jelas di wajahku saat ibu menunggu di depan kamar dengan membawa kue kukus serta lilin kecil di atasnya sebagai ganti ulang tahun untukku. Beliau menunjukkan senyum lebarnya yang justru membuat mataku memanas. "Ayo, tiup lilinnya," titah ibu dengan suara lembut. "Makasih, Ibu," jawabku menahan tangis. Ibu menaruh kue lalu membawaku ke dalam pelukan. "Maafin Ibu, Nak, karena belum bisa membelikanmu kue ulang tahun." Aku menggeleng-gelengkan kepala. Rasanya sakit sekali mendengar ibu berkata seperti itu. Dan kala itu, tangisanku pecah. Semua unek-unek yang menggumpal di otakku sengaja ku keluarkan melalui tangisan. Tubuhku bergetar hebat. Dadaku terasa sesak. Dan isakanku juga terdengar semakin kencang. Ibu dengan lemah lembut mengelus-ngelus rambut panjangku sembari berkata, "Selamat ulang tahun, anak hebatnya Ibu." Ujian seleksi untuk mendapatkan beasiswa universitas di luar negeri sudah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu. Dan hasilnya juga keluar begitu cepat. Semenjak pengumuman tersebut, aku benar-benar tidak bisa menghubungi Ray. Dia menghilang bak ditelan bumi. Bisa dikatakan, cowok itu sudah membolos sejak dia dinyatakan tidak lulus ujian. Saat itu juga, aku merasa amat bersalah kepadanya. Karena justru aku yang mendapatkannya. Padahal, tidak ada ekspektasi akan keterima. Aku berjalan melewati lorong yang cukup ramai. Rasa bingung seketika menyelimutiku saat semua mata tertuju padaku. Mereka menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan hanya siswa-siswi yang berada di lorong saja, melainkan hampir semuanya menatapku hingga di depan kelas. Aku yang sudah gugup sendiri hanya bisa menarik nafas dalam-dalam agar bisa lebih rileks. Aku melangkah masuk. Kedua kakiku seketika melemas saat melihat berbagai tulisan yang tertera jelas di papan tulis. Dadaku terasa sangat sakit. Pikiranku kosong. Mataku juga kian memerah. "Dasar anak haram." Kira-kira begitulah isi tulisan di papan tulis. Teman-teman sekelasku kompak berteriak mengejekku. Awalnya, aku hanya bisa terdiam membeku, namun rasanya sesak sekali mendapat julukan seperti itu. "Siapa yang anak haram? Hah? Kata siapa? Kata siapa kalau gue itu anak haram?" Sentakku memberanikan diri. "Cih, gak usah pura-pura jadi anak yatim deh, kalau belum bisa nunjukin makam bokap lu." Balas Sally tersenyum sinis. Seketika gelak tawa memenuhi ruang kelasku. Perkataan Sally membuatku sadar akan sesuatu. Ternyata benar, kalau selama ini ibu tidak pernah mengajakku untuk berziarah ke makam ayah. Aku membalikan tubuhku lalu berlari keluar kelas. Menabrak beberapa siswa-siswi yang bergerombol di depan kelasku. Aku berlari sekerang mungkin agar bisa keluar dari tempat itu dengan air mata yang sudah tidak bisa untuk ditahan lagi. Satpam sekolah menghentikanku. "Kamu mau kemana?" "Pak, saya izin pulang
karena sedang tidak enak badan, ujarku beralasan. Dan satpam itu percaya, sebab kala itu juga wajahku terlihat pucat dan memerah akibat menangis. Setelah mendapat izin, aku berjalan gontai keluar sekolah. Dengan tatapan kosong, aku mengikuti langkah kakiku menuju halte sekolah. Aku duduk sembari menggoyang-goyangkan kedua kakiku, melihat beberapa kendaraan yang berlalu lintas. Emang selama ini ayah kenapa sih? Sampai-sampai ibu gak pernah cerita sedikit pun tentang ayah. Begitulah pertanyaan yang terus-menerus berputar di otakku. Apa benar kalau aku ini anak haram? Ratih! Panggil seseorang membuatku menoleh kaget. Ibu? Ngapain ibu kesini? Wanita paruh baya itu terlihat menghampiriku dengan nafas yang memburu. Dia tersenyum senang saat melihatku. Kamu ngapain di sini? Oh iya, ini uang saku kamu ketinggalan. Ibu, ayah kemana? Tanyaku membuat ibu terdiam. Tatapan matanya berubah menjadi kaget, campur sedih. Aku menatapnya penuh harap agar setidaknya ibu bisa menjawab pertanyaanku. Aku melihat raut panik di wajahnya. Saat ia menjawab bahwa ayah sudah tidak ada, aku sama sekali tidak mendengar seperti jawaban yang jujur. Mengapa seolah sulit sekali untuk berkata yang sebenarnya? Ayo buruan masuk, nanti kamu Ibu, jawab pertanyaan aku. Aku cuma mau jawaban yang jujur dari ibu. Aku cuma mau ngebantah omongan asal mereka kalau aku itu anak haram. Teriakku sudah merasa frustasi. Ibu kaget mendengar ucapanku. Dia sontak menggeleng cepat. Kamu bukan anak haram, sayang. Jawabnya terdengar serak. Aku sekali lagi berkata kepada ibu. Terus kalau aku bukan anak haram, di mana makam ayah? Lagi-lagi, ibu hanya bisa terdiam mendengar pertanyaanku. Aku benar-benar bingung, mengapa ibu harus menutupinya dariku. Emang semenakutkah itukah kisah masa lalu mereka? Aku capek, Bu, harus dibully terus. Aku capek terus-terusan nangis. Dan sekarang, omongan asal kalau aku itu anak haram udah kesebar di mana-mana. Aku cuma butuh keadilan. Dan aku cuma butuh kebenaran, Bu. Ingin sekali aku berteriak seperti itu. Namun, aku juga tidak bisa menambah beban pikiran ibu. Aku menghapus kasar air mata di pipiku. Kamu mau kemana? Tahan ibu saat aku hendak pergi. Ibu pulang saja. Aku mau masuk kelas, jawabku tanpa menatap ke arah ibu. Aku berlari menuju belakang sekolah. Saat itu aku benar-benar butuh ketenangan. Kepalaku juga terasa sangat sakit. Beban hidup seolah betah sekali berada di tubuhku. Aku menghela nafas, lalu bersender di tembok pembatas. Memejamkan mata, seraya menikmati sentuhan angin di kulitku. Terasa sangat menyenangkan. Tiba-tiba, aku terusik saat mendengar suara seseorang yang tak asing di balik tembok tersebut. Gue udah sebarin rumor itu, jadi mana bayarannya? Kerja yang bagus. Gak salah sih kalau gue milih lu buat ngebully Ratih. Dek. Detak jantungku rasanya ingin berhenti saat itu juga. Aku menutup mulutku. Aku benar-benar dibuat kaget setengah mati. Tak menyangka bahwa orang terdekat adalah musuh yang sebenarnya. Ray, itu gak mungkin lu kan? Ujarku dalam hati sembari menggeleng tak percaya. Sejak kejadian beberapa hari yang lalu, keseharianku di sekolah semakin dibuat tidak nyaman. Mereka seperti tidak ada niatan untuk berhenti membuliku. Aku selalu menerimanya dengan lapang dada, walaupun aku tahu siapa dalang di balik semua ini. Aku berusaha sabar untuk menunggu jawaban langsung dari Ray.
Tapi cowok tersebut tidak pernah menunjukkan batang hidungnya di depanku. Padahal aku sering sekali melihatnya berpura-pura seakan tidak melihat keberadaanku. Seperti saat ini, aku secara jelas melihatnya tengah berbincang dengan segerombolan teman lelakinya di pojok kantin. Dadaku terasa sesak melihat tawannya yang keluar tanpa beban. Sedangkan aku di sini tengah tertekan dikerubungi oleh Sally dan teman-temannya. Mereka mengawasiku yang berniat untuk makan siang. Di situ, aku benar-benar merasa tidak nyaman. Dia menyuruhku agar cepat menghabiskan makan siangku. Namun baru beberapa suapan, terlihat dengan jelas cewek itu sengaja menumpahkan minumannya ke dalam makananku. Alhasil, makananku seperti sayur sop yang tidak ada rasanya. Aduh, maaf, gue nggak sengaja, ujarnya terdengar mengejek. Tak hanya itu, dia juga mengambil makananku dengan alasan akan menggantinya. Namun, apakah kalian percaya dengan niat baik cewek itu? Iya, itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Pure. Tanpa sedikit pun rasa malas di hatinya, dia menyiramiku dengan makanan yang sudah tidak layak untuk dimakan itu. Aku menundukkan kepalaku, memudahkan air mengalir mengotori seluruh pakaianku. Maaf, gue nggak brak. Gebrakan mejaku membuat seluruh siswa-siswi di kantin itu tergelak kaget. Termasuk Sally. Dia melebarkan kedua matanya, lalu hendak melayangkan sebuah tamparan di pipiku. Tetapi tidak selamanya aku akan diam. Mungkin sekarang waktunya untuk melawan. Gue udah hafal gerak-gerik lu. Jadi, besok-besok lebih cekatan lagi ya. Aku menepis kasar tangan kanannya lalu berjalan menghampiri meja pojok, di mana Jeffrey dan teman-temannya berada. Seluruh mata kini tertuju padaku, termasuk Ray yang sekarang tengah menatapku dengan tatapan was-was. Gimana? Udah puas belum ngelihat gue dibully setiap hari? Terlihat jelas raut kaget di wajahnya, tetapi dengan polosnya dia menjawab. Hah? Maksud lu apaan sih? Aku masih tidak menyangka bahwa lelaki itu belum melepas topengnya. Ray, udah gak usah pura-pura lagi. Emangnya gak capek apa harus bermuka dua begitu? Lagian gue juga udah tahu kok. Ujarku ingin sekali menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Tatapan Ray seketika berubah menjadi sinis. Dia mendekatiku dengan senyum semek yang menghiasi wajah tampannya. Bagus dong. Berarti gue gak usah capek-capek lagi sok perhatian ke lu. Jawabnya santai, namun berhasil menohok jantungku. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Ray akan sejahat itu. Apa maksud lu nyebarin rumor kalau gue itu anak haram? Rumor? Bukannya itu fakta ya? Sebenarnya gue gak enak juga ya mau ngomong gini. Tapi faktanya, lu lahir di dunia ini karena ibu lu ngejual diri ke bokap gue, coy. Plak. Gak usah hina ibu gue, kalau mulut lu aja masih bau sampah. Sentakku penuh penekanan. Sialan. Berani-beraninya lu nampar gue, hah? Seru Ray mulai terpancing emosi. Dasar cewek gak tahu terima kasih. Syukur-syukur bokap gue ngasih lu beasiswa. Kalau enggak, mungkin sekarang lu udah jadi anak gelandangan. Mana pakai segala ngerebut beasiswa gue lagi. Lanjutnya menatap jijik ke arahku. Aku speechless mendengar perkataan kasarnya. Tatapanku yang dulu penuh cinta kepadanya seketika berubah menjadi benci. Aku benar-benar membenci cowok di hadapanku itu. Ternyata hidup di lingkungan mewah belum tentu merasa puas ya. Kasian gue sama lo yang yang masih kehausan kasih sayang. Padahal kelihatannya hidup lu sempurna banget. Ungkapku membuat wajah Ray memerah menahan amarah. Sebelumnya, gue mau bilang terima kasih banyak atas bantuan bokap lu. Dan untuk masalah beasiswa, gue sama sekali gak ngerebut dari lu. Tapi karena itu hasil kerja keras gue sendiri. Kalaupun lu mau, ya silakan tinggal ambil. Gue gak butuh itu.
Lu gak usah khawatir. Setelah lulus, gue pastiin bakal ngejauh dari hidup lu. Makasih udah pernah selalu ada buat gue, walaupun itu cuma pura-pura. Tapi sampai kapanpun, lu bakal tetap jadi sahabat terbaik gue. Lanjutku tersenyum pedih, lalu beranjak meninggalkan tempat tersebut. Dan sekarang aku tahu mengapa ibu selalu melarangku untuk berteman dengan anak pemilik sekolahan terkenal itu. Tak terasa air mataku menetes begitu saja. Entah bagaimana caranya, aku harus menjelaskan perasaanku saat itu. Aku memegang tangan ibu dengan yang terasa dingin, menatap wajah pucatnya, serta menyentuh bagian mata yang sudah cukup lama terpejam. Hatiku hancur melihat ibu berbaring remah selama kurun waktu 2 minggu. Tidak ada yang bisa kulakukan selain mendoakannya. Ya Tuhan, aku capek, aku lelah, aku bingung harus bagaimana lagi. Sudah cukup banyak cobaan yang kau berikan kepadaku. Aku sudah berusaha untuk sabar. Namun, mau sampai kapan aku harus bersabar? Atau jangan-jangan sampai engkau mencabut nyawaku? Aku menghapus kasar air mataku. Aku mengambil sebuah kertas lusuh di dalam tasku. Sebuah kertas yang berhasil membuatku merasa amat sangat bersalah karena sudah berpikiran negatif tentang ibu. Ratih, ini ibu nak. Maafkan ibu karena tidak bisa berbicara langsung kepadamu. Entah kapan ibu akan memberikannya kepadamu, tetapi yang jelas suatu saat nanti kamu pasti akan membacanya. Ibu cuma mau bilang, kalau selama ini ayah kamu masih hidup, dia masih sehat, dan dia masih sayang sekali sama ibu maupun kamu. Pernikahan kami berakhir bukan karena beliau selingkuh, namun restu tidak menyertai kami. Ibu harap kamu tidak membenci ayahmu, sebab dia ayah yang bertanggung jawab kepadamu, walaupun tidak pernah menunjukkan batang hidungnya. Sekali lagi, maafkan ibu ya nak. Ibu sayang sekali sama Ratih. Begitulah kira-kira isi surat yang selalu membuatku menangis. Aku menatap pedih ke arah ibu sembari berkata, Ibu cepat bangun ya. Nanti kita buktikan ke keluarga ayah kalau kita juga bisa kaya raya. 4 tahun telah berlalu. Berbagai lika-liku telah kulewati sendirian. Yaps, sekarang aku sudah lulus S1. Bukan hal mudah untuk mendapatkan gelar tersebut, tetapi pasti akan selalu ada jalan di balik kenyataan. Sang raja tak mungkin menamparmu tanpa memberimu sebuah mahkota dan tahta untuk diduduki. Dan mulai sekarang, aku percaya akan kalimat itu. Tuhan benar-benar maha luar biasa. Dia bisa mengubah segalanya hanya dalam kedipan mata. Tetapi jarang sekali ada manusia yang memahaminya, termasuk diriku yang dulu. Sekarang di tengah tempat yang ramai, namun terlihat sepi. Aku duduk memandangi rumah baru ibuku beberapa bulan yang lalu. Setelah menderita cukup lama, akhirnya dia bisa kembali dengan tenang. Aku membersihkan rumah ibu, lalu menaburkannya bunga sekebun. Sekarang rumahnya udah kelihatan cantik deh. Ibu sama ayah pasti sekarang udah saling ketemu ya. Walaupun di dunia ini kalian belum berjodoh, semoga Tuhan menjodohkan kalian di sana ya. Tes, satu air mataku berhasil lolos. Kepergian ayah dan ibu dalam waktu dekat membuatku benar-benar merasa kesepian. Aku yang baru saja merasakan kasih sayang dari seorang ayah harus kembali ditinggalkan. Tetapi dengan begitu, aku lebih bisa menghargai waktu, karena setidaknya
Tuhan telah mengizinkanku untuk bisa merasakan semua hal, walaupun hanya sekejap. Sampai bertemu di kehidupan selanjutnya ya, Ayah, Ibu. Cerpen adaptasi dari puisi terjemahan dengan judul Pukulan dari Langit, karya Jalaluddin Rumi.